Jadi kalau ada umat Islam yang anti sama anjing, itu agamanya Messi, ya kalah lah sama anjing. Lebih beriman anjing lah saya bilang. Wow, lebih beriman anjing katanya. Messi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali bisa bertemu dengan teman-teman di channel ini. Yang baru mampir, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kita bisa lihat di sosial media statementnya orang-orang liberal, orang-orang Syiah, aneh-aneh. Ada yang berstatement jangan takut murtad, ada juga yang berstatement gak apa-apa kafir, nanti syahadat lagi. Dengan jelasnya teriak di mimbarnya mengatakan ora popo kafir, syahadat neh, gak apa-apa kafir, syahadat lagi gitu. Artinya teman-teman, ada juga yang mengatakan belum tentu agama Islam yang benar, bisa jadi agama non-muslim lah yang benar. Mereka semua itu ngakunya Islam, tapi statementnya melemahkan akidahnya umat Islam. Nah sekarang ini nih, kembali mengeluarkan statement ngawur ya, salah satu orang yang dianggap Syiah juga di Indonesia dan juga dianggap liberal juga ya di Indonesia ini, mengeluarkan statement yang super ngawur, menyakitkan sekali untuk umat Islam, dengan mengatakan bahwasanya umat Islam yang anti terhadap anjing berarti agamanya masih lebih rendah daripada anjing. Astagfirullah. Coba kita simak nih ya videonya. Anjing itu makhluk yang mulia lagi saya bilang. Satu-satunya makhluk dikasih indera seperti manusia, super dari manusia. Penglihatannya, endusannya, itu Tuhan punya rahasia. Di sini diperlukan tuh anjing. Untuk apa? Menyelamatkan manusia yang dalam kesulitan. Jadi kalau ada umat Islam yang anti sama anjing, itu agamanya Messi, ya kalah lah sama anjing. Kalau ada umat Islam yang anti terhadap anjing, agamanya masih kalah sama anjing katanya. Manusia yang dalam kesulitan. Jadi kalau ada umat Islam yang anti sama anjing, itu agamanya Messi, ya kalah lah sama anjing. Lebih beriman anjing lah saya bilang. Wow, lebih beriman anjing katanya. Messi, ya kalah lah sama anjing. Lebih beriman anjing lah saya bilang. Wah, ribut anjing. Tidak ada satu ciptaan Tuhan yang sia-sia. Ya, semua betul. ciptaan Tuhan di dunia ini apa? Semua ada sisi manfaatnya. Untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Lah, faktanya ini hari anjing bisa menyelamatkan manusia. Di saat manusia nggak kuasa, dia bisa membantu endusannya mencari di sini ada manusia. Berapa banyak yang selamat? Lah, itulah. Lah, kalau ini pemuda. Gini, ya memang benar kalau kita katakan tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Karena memang Allah tidak memiliki kekurangan. Termasuk ciptaan Allah yaitu anjing. Kita sepakat banyak kelebihan pada anjing. Tapi ketahuilah bahwa kelebihan-kelebihan yang ada pada anjing itu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan terasa, tidak akan begitu hebatnya kalau tidak ada manusia yang melatihnya. Begitupun juga kehebatan tentang kisah anjing Ashabul Kahfi yang menjaga tuannya ratusan tahun. Tentu itu tidak lepas dari peran tuannya yang pandai melatih anjing tersebut sebagai anjing penjaga, anjing buruan. Artinya anjing ya akan biasa-biasa saja seperti binatang pada umumnya kalau tidak dilatih. Maka ketika ada anjing yang berhasil menyelamatkan seseorang, berhasil menemukan temuan ini dan itu bukan semata-mata kehebatan anjingnya, tapi kehebatan pelatihnya. Jadi salah besar kalau ada orang yang meninggi-ninggikan anjing lalu merendahkan manusia, apalagi dalam konteks iman, konteks agama. Katanya orang yang tidak mau memelihara anjing, orang yang anti pelihara anjing berarti agamanya lebih rendah daripada anjing. Ini statement yang sangat berlebihan. Karena umat Islam yang tidak mau pelihara anjing itu bukan semata-mata karena kebenciannya terhadap anjing, melainkan memang di dalam syariat Islam itu sangat ketat sekali pemeliharaan anjing. Beberapa kali Rasulullah sudah mengingatkan umat Islam mengenai pemeliharaan anjing. Rasulullah pernah bersabda bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung-patung. Selain itu juga Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga ternak, maka pahalanya berkurang 2 kirot setiap harinya. Ulama berpendapat bahwa 1 kirot ini diibaratkan 1 gunung Uhud. Berarti kalau 2 kirot ini 2 gunung Uhud. Pahala sebesar 2 gunung Uhud tiap harinya berkurang karena pelihara anjing. Pertanyaannya, nyampe nggak pahala kita segitu? Betapa ruginya orang yang melihara anjing secara cuma-cuma, bukan
bukan untuk berburu, bukan untuk penjaga. Belum lagi kita bicara tentang najisnya anjing, belum lagi kita bicara tentang bahaya najisnya anjing secara sisi kedokteran dan lain sebagainya. Apalagi di Indonesia mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i yang dianggap najisnya anjing itu bukan hanya di liurnya saja, tapi seluruh tubuhnya anjing itu dianggap najis. Kata Imam Malik, kalau megang anjingnya nggak apa-apa, tapi kalau kena liurnya itu yang dicuci. Salah satunya menggunakan tanah. Tapi kata Imam Syafi'i, cerdas sih kata beliau, Anda tidak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Jelas ya? Kapan anjing menjilat tubuhnya. Jadi ketika anjing menjilat tubuhnya, Anda nggak bisa memastikan di sebelah mana. Makanya untuk berhati-hati kata Imam Syafi'i, beliau katakan anjing itu najisnya aini, seluruh tubuhnya mengandung najis karena dia bisa menjilat-jilat tubuhnya. Ketika Anda sentuh, mungkin bersamaan dengan itu air liurnya ikut ada di situ. Paham sampai sini? Di sini Imam Syafi'i lebih jeli dalam konteks hukumnya. Jadi jelas ya, orang yang anti terhadap pemeliharaan anjing itu bukan berarti benci terhadap anjing. Kita sepakatlah bahwasanya seburuk-buruknya anjing, senajis-najisnya anjing, tetap kita tidak boleh menyiksa anjing tersebut. Akan tetapi orang yang anti pelihara anjing bukan karena agamanya lebih rendah daripada anjing, apalagi sampai menyebutkan lebih beriman anjing. Astagfirullah, nggak dipikir sebelum ngomong gitu ya. Jadi kalau ada umat Islam yang anti sama anjing, itu agamanya masih ya kalah lah sama anjing. Lebih beriman anjing lah saya bilang. Maaf nih ya, saya harus katakan kasar ini. Biar banyak yang tidak mengikuti statementnya Kribo. Saya harus katakan bahwa statement Kribo itu adalah statement orang bodoh yang nggak ngerti tentang syariat Islam. Sebagai orang cerdas ya tentu tahu siapa yang harus diikuti. Kalian mau ikuti para ulama yang mengharamkan pelihara anjing? Ya jelas tadi kita udah simak juga bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap najisnya anjing. Kalian mau ikuti ulama-ulama atau mau ikuti statement bodohnya Kribo? Ya itu ada di pilihan kalian ya. Sebagai orang berakal tentu tahu yang mana yang harus diikuti. Karena saya lihat di sosial media ada juga orang yang mendukung statementnya Kribo mengenai anjing ini. Terus saya lihat ini siapa orang ini kok ngedukung Kribo ya. Ternyata ada logonya terpampang jelas ya, teman-teman tahulah siapa pihak yang suka mendukung Syiah. Tapi ya mungkin aja juga oknum doang gitu ya, sok-sokan bawa logo lembaga tertentu ya. Kembali lagi ke pembahasan Kribo ini ya teman-teman. Banyak sekali statement-statement ngawur yang memang udah dikeluarkan oleh Kribo. Bahkan Kribo juga pernah berstatement mempertanyakan, emangnya ada riwayat yang menyebutkan agamanya Rasulullah itu Islam? Coba simak nih videonya. Emang ada riwayat mengatakan Nabi agamanya Islam? Ada. Bersyukurlah teman-teman kecondongan hatinya tidak pada statementnya Kribo, karena saya lihat ada banyak juga umat Islam yang condong hatinya membela statement-statement ngawurnya Kribo. Mungkin karena Kribo ini punya nasab habaib, jadi apapun Kribo ya didukung. Sebenarnya saya pun juga mencintai para habaib. Saya juga sangat menghormati nasab habaib. Nggak mungkin saya membenci para habaib, nggak mungkin. Akan tetapi, jikalau ada yang menyimpang dari apa yang kita lihat, ya jangan diikutin tanpa harus merendahkan nasabnya. Ya kita doakan aja Kribo dan para pengikutnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya katakan bersyukurlah teman-teman yang kecondongan hatinya tidak pada kemungkaran. Karena banyak sekali ya orang mendukung kemungkaran hanya semata-mata kefanatikan buta. Wallahu a'lam bishawab. Maaf jikalau ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.